Beribadah dengan ilmu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada pertanyaan, apakah wanita yang sedang haid juga dianjurkan untuk berwudu ketika hendak tidur? Permasalahan semacam ini telah dibahas oleh para ulama dan mereka berbeda pendapat. Apakah wanita haid dianjurkan untuk berwudu ketika hendak tidur? Seperti yang kita tahu bahwa bagian dari sunnah sebelum tidur adalah berwudu terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan wanita haid yang kalaupun dia mandi, haidnya belum selesai, sehingga mandi itu tidak akan menyebabkan status hadas besarnya menjadi hilang. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat, dan An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan dua pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, beliau menukil keterangan dari Al-Maziri. Beliau mengatakan, وَيَجْرِ هَذَا الْخِلَافُ فِي وُضُوءِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَنَامَ فَمَنْ عَلَّلَ بِالْمَبِيتِ عَلَى طَهَارَةٍ إِسْتَحَبَّهُ لَهَا. Kata Al-Maziri, terdapat perbedaan pendapat tentang wudunya wanita haid sebelum tidur. Bagi ulama yang mengatakan bahwa anjuran untuk wudu sebelum tidur agar orang itu punya unsur toharoh sebelum tidur, maka mereka menganjurkan hal ini. Meskipun itu tidak memberikan pengaruh. Sehingga fungsi wudu itu adalah agar wudu itu dibawa ketika dia tidur. Dan pendapat ini semakna dengan anjuran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan orang yang junub, kemudian dia mau tidur. Sebagaimana pertanyaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayanamu ahaduna wa huwa junubun? Apakah seseorang itu boleh tidur dalam kondisi junub? Faqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am idza tawadda'a. Betul apabila dia berwudu terlebih dahulu. Dan berwudu terlebih dahulu di sini bagi orang yang junub sama sekali tidak menghilangkan status junubnya. Dia tetap dalam posisi hadas besar. Tapi kenapa diperintahkan untuk berwudu dan dianjurkan untuk berwudu sebelum dia tidur dalam kondisi junub? Agar dia tidur dengan membawa wudu. Dan salah satu di antara hikmahnya adalah litakhfifil hadas, dalam rangka untuk meringankan hadas. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa anjuran orang yang junub untuk berwudu sebelum tidur sifatnya sunnah dan tidak wajib. Sebab salah satu di antara yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah, kana Nabi SAW yanamu wa huwa junubun walam yamassal ma. Nabi SAW pernah tidur dalam kondisi junub dan beliau tidak menyentuh air. Artinya beliau tidak berwudu. Baik. Kemudian kita lanjutkan keterangan An-Nawawi. Pendapat yang kedua yang disampaikan oleh An-Nawawi adalah pendapat para ulama Syafi'iyah. Kata An-Nawawi, amma ashabuna fa innahum muttafiqun ala annahu la yustahabbul wudu'u lil haid wan nufasa. Adapun para ulama mazhab kami, yaitu para ulama mazhab Syafi'iyah, mereka sepakat tidak dianjurkan bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas untuk berwudu. Li'annal wudu'a la yu'athiru fi hadathihima. Karena wudu tidak memberikan pengaruh terhadap hadas wanita ini, yang haid maupun yang nifas. Fa in kana al-haidu qad inqata'at haidatuha sarat kal junub. Karena ketika wanita haid itu sudah selesai haid, maka status dia seperti orang yang junub sebelum dia mandi. Sehingga dia harus segera mandi untuk menghilangkan hadas besarnya. Tapi kalau haidnya masih berjalan, mau berwudu dan tidak berwudu sama sekali tidak memberikan pengaruh. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan tidak dianjurkan untuk berwudu bagi wanita yang haid yang hendak tidur. Wallahu alam, dari dua pendapat ini secara pribadi saya lebih cenderung memilih pendapat yang pertama. Dianjurkan bagi wanita haid untuk berwudu sebelum tidur sebagaimana dianjurkan bagi orang yang junub untuk berwudu sebelum tidur, meskipun wudu itu sama sekali tidak bisa menghilangkan hadasnya.
Karena hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan wudu, tapi dihilangkan dengan mandi. Adanya anjuran berwudu bagi lelaki yang junub sebelum dia mandi ketika dia hendak tidur terlebih dahulu, menunjukkan bahwasanya mereka dianjurkan untuk membawa wudu ketika tidur agar tidurnya menjadi tidur yang lebih baik dan lebih berkualitas. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.